Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Ekonometrika kelas B yang beranggotakan Gandhi Putra Mandiri dengan NIM B100 200 005, kemudian saya sendiri Dea Ananda dengan NIM B100 200 008, kemudian ada Muhammad Agung Adi Nugroho dengan NIM B100 200 009, kemudian Muhammad Servan Simar dengan NIM B100 200 023, Dea Pardita Kumalasari dengan B NIM 100 200 031, Nur Aziza Anggraini NIM B100 200 033, Riris Arienda Maharani NIM B100 200 037, Amanda Octavia Amelia NIM B100 200 041, dan yang terakhir Aldi Bagasadewa dengan NIM B100 200 043. Di sini kami akan menjelaskan urut-urutan pengerjaan tugas ekonometrika yang digunakan sebagai tugas akhir. Pertama-tama, di sini kami menentukan teori pernyataan hipotesis yang menjadi dasar penyusunan model ekonometrika yang akan kami gunakan. Yang kedua, kami menentukan model ekonometrikanya. Dan yang ketiga, mencari data. Kemudian yang keempat, mengestimasi menggunakan SPSS. Kemudian kami melakukan uji asumsi klasik, yaitu multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi, dan yang terakhir menyusun kesimpulan. Untuk penjelasan lebih detailnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Di sini kelompok kami menggunakan hipotesis yaitu pengaruh PDB dan BI rate terhadap inflasi di Indonesia pada periode 2011 sampai 2020. Nah, variabel dependen yaitu berupa inflasi, variabel independen X1 berupa PDB, dan variabel independen X2 berupa BI rate. Data ini diperoleh dari bps.go.id. Nah, model ekonometrika yang digunakan yaitu inflasi sama dengan A tambah B1 PDB ditambah B2 BI rate ditambah E. A sebagai konstanta, B1 B2 sebagai koefisien variabel independen, dan E sebagai residual. Langsung saja kita lakukan pengujian ke dalam SPSS. Kita kopikan terlebih dahulu data yang akan digunakan untuk pengujian. Setelah itu kita buka aplikasi SPSS. Kita paste di data view. Setelah itu kita ubah namanya di variabel view menjadi Y, X1, dan X2. Labelnya juga kita ubah. Inflasi, PDB, serta BI rate. Measure-nya kita ubah semuanya menjadi scale. Langkah pengujian yang pertama yaitu uji multikolinearitas. Dilakukan dengan cara klik analyze, lalu klik regression, pilih linear. Variabel inflasi kita masukkan ke dalam dependent. Variabel PDB dan BI rate kita masukkan ke dalam independent. Setelah itu statistiknya di collinearity diagnosis kita checklist. Setelah itu klik continue lalu OK. Lalu muncul hasil output SPSS. Nah, yang digunakan untuk uji multikolinearitas ini yaitu pada tabel koefisien. Kemudian uji yang kedua yaitu uji heteroskedastisitas, yaitu dilakukan dengan cara klik analyze. Pertama kita cari terlebih dahulu unstandardized residualnya. Dengan cara klik analyze, lalu pilih regression, pilih linear, dependennya sama, independen juga sama, statistik. Yang collinearity diagnosis kita unchecklist. Setelah itu di save, pilih yang unstandardized di checklist lalu pilih continue. Setelah itu klik OK.
nilai residual akan muncul di data view. Setelah itu, kita absolutkan nilai residual ini dengan cara klik transform, lalu compute variable. Setelah itu pilih all, pilih ABS atau absolute. Yang kita absolutkan yaitu nilai unstandardized residual. Target variabel kita beri nama ABS trace. Lalu klik OK. Nah, untuk pengujian heteroskedastisitas ini dilakukan dengan data yaitu ABS residual ini. Dilakukan dengan klik analyze, lalu pilih regression linear. Dependentnya kita ubah menjadi ABS residual. Statistik tidak usah diganti, stepnya diubah menjadi unstandardized-nya ini di unchecklist, lalu pilih continue, lalu klik OK. Dalam pengujian heteroskedastisitas ini yang digunakan yaitu tabel koefisien. Lalu yang terakhir yaitu uji autokorelasi. Uji ini dilakukan dengan menggunakan uji rantes, yaitu dengan cara klik analyze, lalu pilih non-parametric test, pilih legacy dialog, lalu pilih run. Yang dimasukkan ke dalam tes variable list yaitu unstandardized residual. Lalu klik OK. Lalu muncul hasil output dari SPSS. Uji yang pertama yaitu uji multikolinearitas. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi itu ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau variabel bebas. Nah, pengujian ini dilakukan dengan cara melihat nilai toleransi serta VIF. Dari hasil output SPSS diperoleh bahwa nilai toleransi sebesar 0,685 sedangkan VIF sebesar 1,460. Dari hasil tersebut didapatkan bahwa nilai VIF lebih kecil daripada 10. Sedangkan nilai toleransi lebih besar dari 0,10, maka dapat diambil kesimpulan bahwa data tersebut tidak terjadi gejala multikolinearitas. Kemudian pengujian yang kedua yaitu uji heteroskedastisitas. Uji ini menggunakan uji Gleiser. Uji heteros ini dilakukan untuk mengetahui apakah suatu model itu terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada suatu pengamatan. Dari pengujian tadi, didapatkan nilai signifikansi untuk X1 yaitu sebesar 0,479 dan untuk variabel X2 itu sebesar 0,040. Dari hasil tersebut, terlihat bahwa untuk variabel X2 ini nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data dinyatakan terjadi gejala heteroskedastisitas. Kemudian ujian terakhir yaitu uji autokorelasi. Uji ini dilakukan dengan tujuan yaitu apakah dalam suatu model regresi itu terhadap korelasi antara kesalahan pada pengamatan periode T dengan periode T-1. Uji ini dilakukan dengan menggunakan uji rantes. Dari hasil pengujian, didapatkan nilai asymptotic yaitu sebesar 0,737. Artinya, hasil ini lebih besar daripada
0,05, maka data dapat dinyatakan tidak terjadi gejala autokorelasi.